Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Oktavia Putri, NIM A1C020063 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi, kelas B. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dua topik. Topik pertama tentang syarat wudu, rukun wudu, dan hal yang membatalkan wudu menurut 4 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Topik kedua yaitu tentang syarat sholat, rukun sholat, dan hal yang membatalkan sholat menurut 4 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Syarat wudu yang telah disepakati atau secara umum: pertama, Islam; kedua, niat; ketiga, sudah balik; keempat, tidak berhadas besar; kelima, bersih dari haid dan nifas; keenam, air yang digunakan harus suci dan mensucikan; ketujuh, tamyiz, yaitu sudah bisa membedakan antara baik dan buruk; kedelapan, menghilangkan hal-hal yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit, seperti cat kuku dan sebagainya. Perbedaan syarat wudu menurut 4 mazhab. Yang pertama, berakal. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, berakal tidak diwajibkan, tetapi menurut mazhab Hanafi, berakal diwajibkan. Yang kedua, penggunaan air suci. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, penggunaan air suci jika tidak cukup tidak diwajibkan karena dapat diganti dengan bertayamum. Tetapi menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, penggunaan air suci diwajibkan, digunakan hingga habis baru dilanjutkan dengan bertayamum. Yang ketiga, balik. Menurut mazhab Hanafi, balik bukan syarat wudu. Tetapi menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, balik termasuk syarat wudu. Rukun wudu. Ada perbedaan rukun wudu menurut 4 mazhab. Yang pertama, menurut mazhab Hanafi, rukun wudu ada 4. Yang kedua, menurut mazhab Maliki, rukun wudu ada 7. Yang ketiga, menurut mazhab Syafi'i, rukun wudu ada 6. Dan yang terakhir, menurut mazhab Hambali, rukun wudu ada 7. Rukun wudu yang pertama, niat. Niat adalah ketetapan seseorang untuk melakukan wudu. Menurut mazhab Hanafi, niat tidak termasuk dalam rukun wudu. Tetapi menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, niat termasuk dalam rukun wudu. Rukun wudu yang kedua adalah membasuh wajah. Batasan wajah seseorang yang telah ditetapkan oleh para ulama adalah dimulai dari tumbuhnya rambut hingga dagu, serta dari batasan telinga kanan hingga telinga kiri. Rukun wudu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan hingga siku. Maksud dari membasuh kedua tangan hingga siku adalah sikunya ikut dibasahi. Rukun wudu yang keempat adalah mengusap kepala. Menurut mazhab Hanafi, tidak diwajibkan untuk mengusap seluruh bagian kepala, melainkan hanya sebagian kepala, dimulai dari ubun-ubun hingga telinga. Sedangkan menurut mazhab Maliki dan Hambali, diwajibkan untuk mengusap seluruh bagian kepala. Bahkan, mazhab Hambali mewajibkan kita untuk mengusap telinga kanan dan telinga kiri, baik depan maupun belakang. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, yang wajib diusap adalah sebagian kepala, meskipun hanya satu helai rambut. Rukun wudu yang kelima adalah membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Maksudnya di sini adalah mata kakinya juga ikut dibasuhi. Rukun wudu yang keenam adalah tertib. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, tertib tidak termasuk dalam rukun wudu. Tetapi menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, tertib juga termasuk dalam rukun wudu. Rukun wudu yang ketujuh adalah tidak terputus. Maksudnya tidak ada jangka waktu yang lama antara membasuh anggota wudu yang satu dengan anggota wudu yang lainnya. Menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, ini tidak termasuk dalam rukun wudu, tetapi menurut mazhab Maliki dan Hambali, ini termasuk dalam rukun wudu. Rukun wudu yang ke-8 adalah adalak.
adalah menggosokkan tangan di atas anggota wudu setelah dibasuhi sebelum kering. Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, ini tidak termasuk dalam rukun wudu. Tetapi menurut mazhab Maliki, ini termasuk dalam rukun wudu. Hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari dua lubang, baik itu kubul maupun dubur. Keempat mazhab sepakat bahwa hal ini memang dapat membatalkan wudu. Yang kedua, tidur bukan dalam posisi tamakun. Posisi tamakun adalah tidur yang tidak memungkinkan keluarnya sesuatu dari dubur. Menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, hal ini memang dapat membatalkan wudu. Menurut mazhab Maliki, hal ini dapat membatalkan wudu jika tertidur pulas. Sedangkan menurut mazhab Hambali, hal ini memang batal walaupun seandainya tidur bukan dalam posisi tamakun. Yang ketiga yaitu hilang akal akibat sakit, pingsan maupun mabuk. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Menurut mazhab Hanafi, hal ini tidak membatalkan wudu. Sedangkan menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, hal ini termasuk membatalkan wudu. Yang kelima, menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahramnya. Menurut mazhab Hanafi, hal ini sama sekali tidak membatalkan wudu. Menurut mazhab Maliki, hal ini akan membatalkan wudu jika keduanya merasa senang. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, hal ini memang termasuk membatalkan wudu tanpa syarat apapun. Sedangkan menurut mazhab Hambali, hal ini akan batal dengan syahwat. Syarat sholat menurut empat mazhab. Yang pertama, beragama Islam. Kedua, sudah balik dan berakal. Ketiga, suci dari hadas. Keempat, suci seluruh anggota tubuh, pakaian, dan tempat. Kelima, menutup aurat. Untuk laki-laki antara pusar dan lutut, sedangkan untuk perempuan yaitu seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Keenam, masuk waktu sholat. Ketujuh, menghadap kiblat. Dan kedelapan, mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunnah. Rukun sholat menurut mazhab Hanafi. Yang pertama, takbiratul ihram. Kedua, berdiri. Ketiga, membaca Al-Fatihah. Keempat, ruku, sunnahnya membaca tasbih. Kelima, sujud. Dan keenam, duduk tasyahud akhir. Sholat menurut mazhab Maliki dan Syafi'i. 1. Niat. 2. Takbiratul ihram. 3. Berdiri. 4. Membaca Al-Fatihah. 5. Ruku, sunnahnya membaca tasbih. 6. Iktidal. 7. Sujud. 8. Duduk di antara dua sujud. 9. Duduk tasyahud akhir. 10. Membaca tasyahud akhir. 11. Membaca sholawat Nabi. 12. Salam. Dan 13. tertib. Rukun sholat menurut mazhab Hambali. 1. Takbiratul ihram. 2. Berdiri. 3. Membaca Al-Fatihah. 4. Ruku, sunnahnya membaca tasbih. 5. Iktidal. 6. Sujud. 7. Duduk di antara dua sujud. 8. Duduk tasyahud akhir. 9. Membaca tasyahud akhir. 10. Membaca sholawat Nabi. 11. Salam. 12. Tertib. 13. Tumakninah. Hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Yang pertama, berbicara sekurang-kurangnya 2 huruf walaupun tidak mempunyai makna. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, hal ini dapat membatalkan sholat baik lupa, tidak sengaja maupun sengaja. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, hal ini tidak membatalkan sholat jika dilakukan secara tidak sengaja maupun lupa. Yang kedua, setiap perbuatan yang dilakukan yang dapat menghilangkan bentuk sholat. Hal ini telah disepakati oleh keempat mazhab. Ketiga, makan dan minum. Menurut mazhab Hanafi, makan dan minum dalam jumlah banyak atau sedikit yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, maka tetap membatalkan sholat. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, makan dan minum yang dilakukan dalam jumlah banyak atau sedikit, jika dilakukan secara sengaja maka membatalkan sholat. Tetapi jika dilakukan secara tidak sengaja maka tidak membatalkan sholat. Sedangkan menurut mazhab Hambali,
Makan dan minum dalam jumlah banyak yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja maka tetap membatalkan sholat. Tetapi jika makan dan minum dalam jumlah sedikit, jika dilakukan secara sengaja maka membatalkan sholat. Tetapi jika dilakukan secara tidak sengaja maka tidak membatalkan sholat. Keempat, jika datangnya hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Hal ini telah disepakati membatalkan sholat oleh ketiga mazhab kecuali mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, jika datangnya hadas sesudah tasyahud akhir sebelum salam, maka sholatnya tidak batal. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah tertawa terbahak-bahak. Hal ini telah disepakati oleh ketiga mazhab bahwa membatalkan sholat kecuali mazhab Hanafi.